8 orang ini udah jadi tersangka. Lucu ya ketika melihat orang ketawa tapi ketawanya kosong. Dia nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu loh, ya kan? Dia hanya bisa membela Pak Jokowi, hanya bisa ngefans sama Pak Jokowi, tapi nggak ngerti apa yang sedang terjadi gitu. Oke, saya kasih tahu ya. Ijazahnya Pak Jokowi itu kita nggak tahu palsu atau asli karena disembunyikan, nggak berani ditunjukkan, ya kan? Tapi saya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan. Kenapa seperti itu? Kalian download aja skripsinya Pak Jokowi. Kalian lihat, bagi kalian yang paham skripsi ya. Kalau kalian nggak paham skripsi ya kalian akan terus membela gitu loh. Nah, halaman depan Pak Jokowi, halaman judul sampai pengesahan itu pakai semacam teknologi modern seperti printer. Tapi kalau isinya itu pakai mesin ketik, ini nggak sinkron. Aneh untuk sekelas skripsi yang depan sama isinya itu beda font, beda alat penulisan, beda alat pengetikan. Ini aneh. Nah, apa yang membuat saya berpikir seperti itu? Saya teliti di tahun 1985 di 3 benua berbeda, di 3 universitas berbeda. Ranking 1 dunia, MIT, Massachusetts Institute of Technology dari benua Amerika ya. Itu 1985 murni mesin ketik dari depan sampai belakang. Lalu kemudian benua Eropa dari Inggris, Oxford University tahun 1985 tesis disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Yang ketiga, benua ketiga Australia ya, Melbourne University tahun 1985 tesis dan disertasinya dari awal sampai akhir pakai mesin ketik. Nah, Pak Jokowi enggak. Tahun 1985 Pak Jokowi halaman depannya itu pakai semacam printer. Luar biasa. Artinya apa? Teknologi yang digunakan Pak Jokowi itu melampaui 3 benua yang lain. Benua Amerika, benua Eropa, benua Australia dikalahkan oleh Pak Jokowi. Aneh kan? MIT loh, Massachusetts Institute of Technology itu belum pakai mesin printer, masih mesin ketik, tapi Pak Jokowi udah pakai semacam printer. Terlihat dari halaman depannya gitu loh. Aneh kan? Aneh, mencurigakan. Tapi hal ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang pernah buat skripsi. Kalau kalian nggak pernah buat skripsi, ya kalian akan fans terus, kalian akan belain terus, kalian akan dukung terus. Padahal kalian nggak tahu, kosong. Makanya pakai kepala kalian kalau mau mendukung. Ini sangat mencurigakan sebenarnya. Kenapa bahas ijazah ini perlu? Karena apa? Nah, ini UGM bos, UGM, universitas yang terkemuka di Indonesia. Kalau sampai benar-benar dia mengeluarkan ijazah palsu, maka kita mau percaya universitas mana lagi? Ini adalah skandal besar kalau benar-benar palsu. Sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini ijazahnya asli atau palsu karena Pak Jokowi nggak berani menunjukkan gitu. Tapi saya hanya berani bilang bahwa skripsinya Pak Jokowi itu mencurigakan, sangat mencurigakan. Perhatikan baik-baik dan simak videonya sampai selesai agar kita dapat pembelajaran hal yang sangat penting ini. Kepalsuan dan manipulasi akhirnya dibongkar pakar ini. Siapa yang bisa mengelak? Konon katanya ijazah Jokowi dibuat tahun 1985, tapi anehnya skripsi baru dibuat tahun 2018. Kemudian diupload tahun 2019, lalu diedit pada tahun 2025 oleh akun yang berbeda. Pertanyaannya kenapa skripsi dibuat tahun 2018? Karena ada buku Jokowi Undercover pada tahun 2016 yang dibuat oleh Bambang Trimulyono. Kalian pasti paham kan? Ini arahnya kemana? Apakah UGM bisa bantah ahli forensik ini? ETD-nya repository UGM. Jadi ETD ini adalah Electronic Thesis and Dissertation ya. Kemudian dari ETD ini kita akan fokus masuk ke dalam skripsinya Jokowi ya. Untuk bisa masuk ke sana kita harus mulai dari ini dulu ya. Kita klik kanan, kita inspect, kemudian kita masuk ke network ya. Kemudian kita udah tahu apa namanya skripsinya ini, kita copy aja kata kuncinya ya untuk cari metadatanya ya. Kita paste aja, kita enter ya, ini ketemu cuma 1 ya. Oke, dari sini kita masuk ke dulu pencarian ya. Kita berbesar dulu, kita masuk ke data, kemudian ke 0, kemudian yang ke 1 ya. Seperti kita lihat judulnya adalah studi tentang pola konsumsi bla 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 bla, dibuat oleh di sini dikatakan Joko Widodo ya. Tapi yang unik bahwa skripsi ini baru ditambahkan di bulan Februari atau tepatnya 12 Februari 2019 ya.
jam 8.42. Kemudian diubah baru beberapa hari yang lalu ya, tanggal 16 April 2025 jam 9.16. Jadi dimasukkan di tahun 2019, kemudian 2025 ini mereka ubah ya. Saya akan masuk ke skripsinya ini ya. Kita klik aja masuk ke dalam. Kemudian kita masuk file PDF, kemudian kita akan download ini bibliografi. Oke, saya akan tunjukkan data forensiknya ya yang ada di PDF ini. Untuk tahu digital forensiknya, ini kita bisa lihat di properti aja ini. Kita klik properti. Nah, di sini akan kelihatan ini. Ternyata dibuatnya tahun 2018 bulan Februari tanggal 19 ya, jam 1:12 ke 15 PM. Kemudian dimodified juga di hari yang sama, tapi ini 4 menit kemudian ya. Kemudian dibuat dengan menggunakan Foxit Phantom PDF printer version 7.3.4.0308 ya. Yang di security nggak ada, tapi di fontnya menarik. Ini font yang diperdebatkan juga. Skripsi ini dibuat menggunakan fontnya adalah Times New Roman. Di samping juga ada Helvetica ya. Selanjutnya kenapa di tahun 2018 dibuatnya? Konon ceritanya persekutuan ini terjadi setelah ada buku yang dibuat oleh Ya teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sangat menarik sekali teman-teman ya, karena ini masih terkait, masih dalam seputaran ya polemik ijazah Pak Jokowi yang masih terus diperbincangkan dan terus bergulir di media sosial saat ini. Nah teman-teman, itu untuk lebih lanjut kita langsung saja melihat ya apa yang menjadi komentar para teman-teman kita atau para netizen dalam menanggapi ya sebuah cuplikan video ini. Disampaikan di sini adalah, didiklah anak-anak kita dengan kejujuran ya sejak kecil, agar di kemudian hari tidak menjadi pembohong dan membohongi orang juga. Nah, kalau kita melihat bahwa jika hukum tunduk sama kebohongan Jokowi, ya jelas negara tidak akan bisa bikin makmur rakyat Indonesia. Nah teman-teman, kita melihat bahwa benar banget analisa Bapak ini, maka masuk dalam logika juga teman-teman ya, karena kemungkinan seorang sarjana pemikiran seperti Jokowi ini, nah dikatakan bahwa hancurnya negara ya yang kita cinta ini adalah karena semata-mata ya karena uang dan kekuasaan yang tidak dilandaskan ya dengan agama dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 yang beginilah jadinya yang terjadi kalau hal itu hanya dikuasai oleh orang-orang segelintir ya. Nah, dikatakan bahwa polisi sudah lama jadi termul ya, makanya kasus ijazah Jokowi ini juga tidak bakal kelar-kelar juga ya lewat kepolisian, penanganan hukumnya juga sama saja ya. Negara dan penduduk hampir 300 juta dipimpin oleh orang pelangap-pelongo ini, jadinya kekuasaan jadi oligarki seperti ini teman-teman ya. Nah teman-teman, kita lihat bahwa di sini disampaikan ya, semua ahli dan kecidikiawan ya mengatakan ijazah palsu, sementara ya Kapolri tetap melindungi ijazah palsu. Apa yang terjadi kepada Pak Kapolri ini teman-teman ya? Nah, kalau kita lihat bahwa kunci masalah ini ada di tangan Pak Prabowo sebenarnya ya. Pak Prabowo yang bisa ya Pak Prabowo asal berani membongkar ya. Jadi kita yakin dan percaya bakal kasus ini segera akan terselesaikan juga ya. Jadi kita melihat bahwa Pak Prabowo dalam hal ini tidak ada keberanian teman-teman ya untuk mengambil tindakan ya untuk mengatakan bahwa ijazah palsu atau ijazah asli. Nah, kita lihat bahwa masih terhormat penjual es-teler ya. Kita melihat bahwa lebih terhormat ya orang penjual es-teler ya daripada penipu ya dan pemalsu ijazah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti begini ya jangan menyalahkan masyarakat Indonesia, karena ya ini
masyarakat ya taunya ijazah Pak Jokowi ini adalah ya ijazah palsu ya. Mereka taunya bahwa ijazah ini adalah ijazah palsu karena setiap kali tampil di beberapa media ya oleh pihak RRT juga membuktikan hal seperti itu, dan makin lama ya makin banyak masyarakat Indonesia ya meningkat angka kepercayaan ijazah itu ijazah palsu ya. Nah, dikatakan di sini sita semua fasilitas ya diberikan negara demi kehormatan bangsa di mata dunia. Jokowi sangat cerdas, pintar, ya lihai, ya negarawan tapi pembohongnya. Ya kita tertipu jadi rakyatnya seperti ini, teman-teman. Nah, polisi parah itu polisi oknumnya ya banyak banget yang jadi termul parah-parah ya ini negeri ini, teman-teman ya. Nah, dikatakan di sini bahwa asli kenapa berlama-lama menunjukkan ijazahnya, sengaja bikin gaduh rakyat begini ya menunjukkan polisi malah polisi yang tidak boleh disentuh lagi ya. Kalau Pak Hasim benar, harusnya Pak Prabowo ya nggak usah merasa punya hutang budi dan sungkan ya sama Pak Jokowi. Instruksikan aja Polri dan Kejaksaan untuk ya usut kecurangan kejahatan Jokowi ini sebenarnya. Nah, ini adalah usulan-usulan dari masyarakat Indonesia, teman-teman ya. Intelijen rakyat yang nggak ada ya TTI negara ternyata cepat berhasil mengungkap kejahatan, semua mandiri ya. Nah, benar sekali Pak yang disampaikan oleh Bapak tadi ya, Rias Rashid ya, kalau Mulyono tidak punya kepastian sebagai seorang alumni UGM ya, makanya rusaklah Indonesia sekarang ini. Ini negeri yang kurang ya diberkahi oleh Tuhan ya, makanya carut marut diawali dari kebohongan, kezoliman dan kekerasan dan kerakusan pemimpinnya ya. Anehnya ya, mahasiswa, dosen-dosen, aparat ya diam ya, sudah jelas rakyat pada tahu semua ini kebohongan, bahwa ijazah ini asli palsu. Nggak ada anak cucu ya bicara jujur, yang ada ya ditipu daya yang dipakai. Kita lihat bahwa ya betul, saya tonton di YouTube juga anaknya Dumatno, anaknya sama ayahnya seperti kembaran ya, dengan tegas mengatakan itu foto ijazah adalah ayahnya. Nah, artinya anak Dumatno ini tahu ya foto bapaknya kalau di ijazah Pak Jokowi itu adalah ayahnya. Orang itu hebat dengan segala kurang yang diragukan, tetapi hebat, bisa sukses jadi top ya, yang bermasalah republik hidup berbangsa dan negara. Kita lihat bahwa kepalsuan menjadikan pejabat yang korupsi ya sebuah untuk menutupi kepalsuan harus keluar banyak uang, menyogok sana sini, bikin kebohongan, ada reuni bayar preman segala macam ini. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa nanti kalau datang ke persidangan takutnya ditanya masalah kuliah ya tidak akan bisa dijawab ya. Nah, jadi tak ada kata terlambat sebenarnya. Tolong kepada Pak Hasim, kalau mau menyelamatkan pemerintah Prabowo ya putuslah hubungan dengan geng Solo ini. Oke, teman-teman, bagi yang ingin memberikan tanggapan ya silakan teman-teman ya, tinggalkan komentar-komentarnya di dalam video ini. Sampai ketemu di video kita berikutnya. Salam perubahan.